Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, saya menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu mengerti, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nasihat Paulus dalam nas hari ini merupakan nasihat yang aktual bagi kita saat ini. Ada banyak kejahatan yang saat ini bisa kita lihat di channel-channel YouTube para penghujat Yesus dan kekristenan berseliweran. Para polemikus agama mencoba menyerang kekristenan dari teks-teks kitab suci Kristen itu sendiri. Orang Kristen tidak perlu bersikap reaksionis terhadap para penghujat Kristus dan kekristenan itu. Lebih baik kita memberikan respon yang baik dan positif kepada mereka dengan memberikan pencerahan dan pengajaran yang benar dari isi kitab suci kita. Para sahabat yang diberkati Yesus, kita memiliki teladan Yusuf dalam kitab suci. 10 orang abang Yusuf telah melakukan kejahatan yang keterlaluan. Mereka memasukkan Yusuf dalam sumur lalu menjualnya menjadi budak ke Mesir. Mereka menganggap Yusuf sudah lenyap atau mati. Selama kurang lebih 13 tahun menderita, dia menjadi budak di Mesir, lalu dipenjara tanpa salah. Tetapi setelah 13 tahun menderita, tibalah waktu Tuhan bertindak. Penderitaan Yusuf dalam itu diubah menjadi berkat. Yusuf diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. Saat abang-abangnya datang ke Mesir, sebenarnya Yusuf punya kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi memang dari semula Yusuf tidak punya keinginan untuk membalas dendam. Namun Yusuf sadar bahwa membalas dendam adalah hak Allah, dan dia dipanggil untuk memberkati. Terbukti dari perkataannya kepada kakak-kakaknya pada Kejadian 45. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini kita dapat belajar bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan akan merugikan diri kita sendiri. Orang yang berbuat kejahatan akan dihancurkan oleh kejahatannya sendiri. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung dalam kelaliman, melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Mazmur pasal 7 ayat 15-16. Orang yang membalas dendam melakukan kejahatan yang seimbang, bahkan lebih besar. Karena itu dia menjadi orang yang sama jahatnya. Hasilnya adalah kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi hari ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita diajar untuk berbuat kebaikan, bukan membalas dengan kejahatan. Alasan pertama kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan adalah karena manusia diajar untuk berbuat kebaikan. Setiap manusia tidak pernah diizinkan untuk berbuat kejahatan dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh sebab itu, kita diajarkan untuk berbuat kebaikan meskipun kejahatan selalu datang dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua yang dapat kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah kita adalah umat Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Yesus, kita sebagai umat Tuhan sangat diajarkan untuk berbuat baik. Kita pasti tahu ajaran firman Tuhan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan serta membalas kejahatan dengan kebaikan. Selanjutnya, ada pernyataan juga bahwa ketika ditampar pipi kirimu, maka berikan pipi kananmu.
itu artinya kita untuk berbuat kebaikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh di pagi hari ini adalah kita bukan manusia pendendam. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus kita diciptakan bukan sebagai manusia pendendam. Kita harus memahami bahwa dendam bukanlah sikap dan tindakan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dendam hanya membawa malapetaka dan dapat menghancurkan kehidupan kita. Sebab itu, jangan ada dendam di antara kita, di antara sesama kita. Pelajaran yang keempat, Tuhan yang punya hak untuk membalas. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus, kita perlu pahami adalah biarkan kejahatan itu Tuhan yang akan membalas. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan. Biarkan saja Tuhan yang bertindak. Sahabat-sahabat diberkati Tuhan, sebenarnya di dunia ini Tuhan mendelegasikan sebagian haknya untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan kepada negara, yang pelaksanaannya adalah pemerintah, yaitu melalui lembaga pengadilan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk memberikan hukuman yang setimpal perbuatan jahat manusia. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Roma 13 ayat yang keempat. Dan sepenuhnya hak pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hakim yang adil akan memberikan keadilannya kepada orang yang melaporkan kasus kejahatan yang menimpanya. Karena itu, milikilah karakter Kristus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan telah sampai kepada kita di pagi hari ini bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kita memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdamai kepada semua orang sepanjang hari ini. Terlebih lagi kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama kita. Oleh sebab itu, mari masuki hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Ciptakan damai di setiap aktivitas pekerjaan kita, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi, selamat menaburkan kebaikan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.